Bayangkan, seorang wanita cantik, penuh tato, tersenyum manis, lalu tanpa ragu menghujamkan pisaunya berkali-kali ke dada pria yang mencintainya. Ia tidak membunuh karena balas dendam, bukan karena trauma masa kecil. Ia membunuh karena ia menyukainya. Inilah kisah nyata Joanna Dennehy, sang pembunuh berantai wanita dari Inggris yang membunuh bukan karena benci, tapi karena rasa senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal Vosiner. Semoga kamu semua dalam keadaan sehat, damai, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelum itu, klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah misterius lainnya. Selamat datang di Vosiner. Simak kisahnya sampai selesai, karena di balik suara ada rahasia. Kisah nyata wanita pembunuh berantai dari Inggris yang membunuh pria demi kesenangan. Musim semi 2013 datang ke Inggris dengan angin hangat dan langit berawan. Tapi di kota kecil Peterborough, Cambridgeshire, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, melainkan karena sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang menunggu untuk menyentuh tanah dengan darah. Hari itu, polisi menerima panggilan darurat. Di sebuah area pedesaan terpencil dekat Venland, 2 mayat pria ditemukan terkubur setengah badan di parit, ditutupi daun dan plastik. Tubuh mereka sudah mulai membusuk, dan dari jumlah luka tusukan yang mereka alami, satu hal menjadi jelas. Ini bukan perampokan, ini bukan kematian mendadak, ini pembunuhan. Tapi yang mengguncang bukan hanya jumlah luka, melainkan siapa pelakunya. Beberapa hari kemudian, foto seorang wanita disebarkan ke publik. Wajahnya tirus, bibirnya tegas, dan matanya menatap tajam seperti sedang menantang dunia. Ia bertato, cantik, tak seperti gambaran pembunuh berdarah dingin yang biasa digambarkan film atau berita kriminal. Namanya Joanna Dennehy, dan dia sedang bersenang-senang. Joanna lahir pada tahun 1982 di St. Albans, Hertfordshire. Tak ada cerita kelam yang besar. Keluarganya biasa saja. Ia memiliki masa kecil yang secara kasat mata tidak menyimpan luka besar. Ayah bekerja sebagai petugas keamanan, ibunya seorang guru sekolah dasar. Tapi dari usia 13 tahun, tanda-tanda retak mulai terlihat. Joanna remaja suka kabur dari rumah. Ia mulai mencuri, berbohong, dan mencoba alkohol. Ia mulai tertarik pada kekerasan, terutama kisah-kisah pembunuhan legendaris. Bukan dengan rasa takut, tapi rasa kagum. Ia menyimpan gambar-gambar Myra Hindley di buku hariannya, menyebut Bonnie and Clyde sebagai pasangan ideal, dan berkata pada seorang temannya di sekolah, "Aku ingin terkenal, tapi bukan karena musik atau film, tapi karena membuat dunia takut padaku." Pada usia 15 tahun, ia kabur dari rumah untuk tinggal dengan pria yang jauh lebih tua darinya. Saat usianya baru menginjak 16 tahun, ia sudah menjadi ibu. Dan pada 20 tahun, anak keduanya lahir. Tapi hidup Joanna tak pernah damai. Ia menyiksa pasangan, memukul anak-anaknya, dan terjerat narkoba, serta alkohol. Hidupnya bukan drama, tapi ledakan yang terus meledak. Ketika Joanna pindah ke Peterborough, ia bukan hanya membawa tubuhnya, ia membawa kehancuran. Ia tinggal di rumah sosial yang disediakan negara. Namun, segera menjalin hubungan dengan beberapa pria di sekitar lingkungan. Yang kelam, pengedar narkoba, mantan napi, dan pecandu. Tapi Joanna punya sesuatu yang membuatnya selalu dikelilingi pria. Karisma berbahaya. Ia tahu bagaimana berbicara, bagaimana tersenyum, bagaimana membuat pria merasa diinginkan, dan lalu dijatuhkan.
Dalam banyak hal, ia bukan sekadar wanita yang terluka. Ia adalah predator. Dua dari pria yang tinggal bersamanya adalah Lukas Labosewski, seorang pria muda asal Polandia yang sedang mencoba bangkit dari keterpurukan, dan John Chapman, veteran perang kesepian yang hidup dari bantuan pemerintah. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa hari-hari mereka tinggal dihitung. Hari itu, Joanna menggoda Lukas dengan senyum dan kata-kata manis. Mereka minum bersama, tertawa. Ia memeluknya. Lalu saat pria itu sudah mulai mabuk, ia mengambil pisau. Tanpa peringatan, tanpa keraguan. Ia tikam Lukas berkali-kali. Setelah darah mengalir di lantai, Joanna tertawa. Ia bahkan menelpon temannya dan berkata, "Aku baru membunuh seseorang." Dan rasanya luar biasa. Beberapa hari kemudian, John Chapman dibunuh dengan cara yang sama. Ia tengah duduk di sofa ketika Joanna mendekat dan menikamnya tanpa ampun. Pria tua itu tak sempat berteriak. Ia hanya jatuh ke lantai, dengan mata masih terbuka. Joanna kemudian memanggil seorang pria lain untuk membantunya, Gary Stretch. Gary bukan pria biasa. Tingginya hampir 2 meter, wajahnya keras, dan tubuhnya seperti pohon. Tapi yang paling menakutkan dari Gary adalah cintanya pada Joanna. Ia memuja wanita itu. Ia percaya bahwa Joanna istimewa. Ia ikut menggali parit dan membuang mayat-mayat itu ke dalam tanah. Dan Joanna, ia mulai bersiap untuk korban berikutnya. Setelah 2 pria tewas di tangan Joanna, darah di lantai belum kering, dan tatapan mautnya belum puas. Ia butuh satu lagi. Bukan karena ada alasan, bukan karena sakit hati, tapi karena ia merasa bersemangat saat melakukannya. Pembunuhan bukan lagi kebutuhan. Ini hiburan baginya. Korban ketiga adalah Kevin Lee, seorang pria beristri, pemilik properti yang sering menyewakan rumah bagi para ex-napi dan tunawisma, termasuk Joanna sendiri. Kevin terpesona oleh pesona liar Joanna. Hubungan mereka rumit. Ia menikah, namun Joanna tahu cara mengontrol pria dengan tubuh dan lidahnya. Ia tahu kapan harus terlihat lemah, kapan menjadi api. Joanna mengenakan gaun hitam ketika membunuh Kevin. Ia mengundangnya datang dengan alasan ingin bicara pribadi. Saat Kevin masuk ke ruangan, ia tak tahu ini akan menjadi tempat terakhirnya. Joanna menyeringai, mengeluarkan pisau, dan menghujamkannya ke tubuh Kevin Lee. Lagi dan lagi. Setelah itu, Joanna mendandani jasad Kevin dengan gaun hitam berpayet. Ia menyuruh Gary untuk membantu membuang tubuhnya di pinggir jalan. Saat ditemukan, tubuh Kevin tergeletak di saluran air, mengenakan gaun malam dan dibiarkan begitu saja. Polisi dan media tercengang. Ini bukan hanya pembunuhan, ini penghinaan, ini pesan. Lihat aku. Aku bisa membunuh dan tetap tertawa. Setelah membunuh 3 orang dalam beberapa hari, Joanna tidak kabur, tidak panik. Ia malah mengajak Gary Stretch dan seorang rekan mereka untuk berkeliling. Mobil mereka menyusuri jalan menuju Hereford, dan di dalam kendaraan itu, rencana pembunuhan lanjutan mulai lahir. Joanna merasa seperti Dewi Kematian. Ia memutar musik keras, tertawa, menari sambil merokok dan menyeringai. Di tengah perjalanan, ia berkata, "Aku ingin membunuh lagi. Cari aku pria. Aku ingin tikam seseorang." Gary tidak menolak. Ia hanya bertanya, "Siapa?" Dan Joanna menjawab dengan ringan, "Siapa saja." Mereka berhenti di sebuah area publik di Hereford. Joanna berjalan sendirian ke arah seorang pria tak dikenal, bernama Robin Bereza, 64 tahun. Tanpa bicara, tanpa provokasi, ia menghujamkan pisaunya ke punggung pria itu berkali-kali. Ajaibnya, Robin selamat. Ia dibawa ke rumah sakit dalam keadaan luka parah. Namun, nyawanya tertolong. Namun Joanna belum selesai. Beberapa jam kemudian, ia menyerang pria lain secara acak. John Rogers, 56 tahun. Kali ini juga, korban berhasil diselamatkan. Tapi keduanya mengalami trauma psikologis mendalam dan mengatakan hal yang sama. Tatapannya kosong.
Tapi senyumnya mengerikan. Polisi akhirnya menghubungkan serangkaian serangan dan pembunuhan ke satu nama, Joanna Dennehy. Wajahnya terpampang di berita utama. Semua media Inggris menampilkan headline mengerikan. Wanita pembunuh berantai. 3 tewas, 2 luka parah. Joanna tertangkap tak lama kemudian. Ia tidak bersembunyi, tidak menyamar. Saat polisi menangkapnya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Akhirnya kalian datang. Bosan juga nungguin." Di dalam tahanan, polisi memutar ulang rekaman kamera pengintai. Mereka menyaksikan hal yang akan menghantui penyidik selama bertahun-tahun. Joanna berdiri di sel penjara, memandang ke kamera, dan menari. Ia menari sambil meniru gerakan menikam, tertawa lepas, dan berkata, "Aku suka. Aku akan lakukan lagi jika bisa." Februari 2014, Pengadilan Old Bailey London dipenuhi media. Semua ingin melihat siapa wanita yang bisa membunuh dengan begitu tenang. Banyak yang tak percaya bahwa pembunuh berdarah dingin ini justru terlihat seperti bintang rock gotik. Rambut hitam, lipstik merah gelap, tato di leher dan pergelangan tangan. Jaksa mengatakan, Joanna Dennehy membunuh tanpa alasan. Ia tidak marah, tidak balas dendam. Ia hanya ingin membunuh untuk hiburan, untuk kepuasan. Saat dakwaan dibacakan, Joanna tidak menangis. Ia malah tertawa kecil, lalu berkata dengan lantang, "Aku mengaku, aku lakukan semuanya." Sontak, ruangan terdiam. Ia tidak mencoba membela diri, tidak mencoba pura-pura gila. Ia menikmati panggung itu. Ia menikmatinya seperti menikmati pembunuhan. Hakim menjatuhkan vonis, hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan. Joanna menjadi wanita kedua dalam sejarah Inggris setelah Myra Hindley yang menerima hukuman seumur hidup murni. Psikiater yang memeriksanya menyatakan bahwa Joanna mengidap gangguan kepribadian borderline dan antisosial. Tapi yang menarik, ia tahu apa yang ia lakukan. Ia tidak gila, tidak halusinasi, tidak di luar kesadaran. Ia sepenuhnya sadar. Joanna pernah berkata, "Aku tahu membunuh itu salah, tapi rasanya menyenangkan." Ia menggambarkan bahwa saat menikam, ia merasa berkuasa, merasa hidup. Ia seperti menyerap energi dari ketakutan dan penderitaan korbannya. Psikopat perempuan memang langka, tapi Joanna adalah contoh paling ekstrim. Seorang wanita yang bukan hanya mampu membunuh, tapi menikmati setiap detiknya. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah Joanna dilahirkan sebagai monster, ataukah dunia menjadikannya seperti itu? Masa kecilnya memang tidak seindah dongeng, tapi juga tidak sekelam kisah para pembunuh lainnya. Tidak ada pelecehan seksual, tidak ada kekerasan fisik besar-besaran. Namun mungkin, seperti sumbu pendek yang terkena percikan kecil api dalam dirinya, tak pernah padam sejak remaja. Yang jelas, ia menyukai rasa takut. Ia senang menjadi pusat perhatian, dan ia percaya bahwa ia tak tertandingi. "Aku suka bagaimana orang melihatku dengan takut," katanya. "Itu membuatku merasa nyata." Saat ini, Joanna menjalani sisa hidupnya di penjara wanita dengan pengawasan tinggi. Ia pernah mencoba melarikan diri. Ia menyusun rencana bersama narapidana lain untuk membunuh sipir dan keluar dari penjara. Rencana itu digagalkan sebelum sempat dimulai. Dalam selnya, Joanna masih menjadi teka-teki. Ia tetap tersenyum, tetap berbicara dengan nada lembut. Tapi di balik itu, setiap sipir tahu, dia bukan hanya pembunuh. Dia adalah permainan berbahaya yang bisa meledak kapan saja. Kasus Joanna Dennehy memaksa publik melihat hal yang selama ini ditolak, bahwa wanita pun bisa menjadi pembunuh berantai, bukan sebagai korban, tapi sebagai pelaku penuh kesadaran.
Ia bukan korban trauma, bukan alat balas dendam. Ia bukan tokoh film. Ia nyata, ia hidup, dan ia tertawa dalam gelap. Joanna tidak membunuh karena cinta, bukan karena kekerasan masa lalu. Ia membunuh karena ia menyukainya. Dan pertanyaannya kini bukan hanya, apa yang membuat seseorang jadi monster? Tapi lebih menakutkan, bagaimana jika monster itu tersenyum padamu, dan kamu balas tersenyum? Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan lonceng agar tak tertinggal vibe. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Vociner pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.